Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Heri Ramadan dari kelas pagi B dengan NIM 241151016. Saya di sini sebagai presentator dari materi berjudul Mekanika Fluida Statis dan Dinamis. Mari langsung lanjut ke penjelasannya. Yang pertama itu kita masuk dulu ke apa itu fluida. Fluida yaitu zat yang dapat mengalir. Simpelnya seperti itu. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau benda padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Karena mereka itu adalah tergolong benda padat ya. Lalu selanjutnya ada fenomena fluida yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air? Yang kedua, mengapa balon gas bisa naik ke atas? Yang ketiga, mengapa telur bisa mengapung dalam air garam sementara dalam air murni tenggelam? Yang keempat, kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas dan tidak tenggelam? Maksudnya di atas air ya. Dan semua pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya adalah satu, yaitu karena adanya mekanika fluida. Kita masuk ke materi fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Rumusnya adalah P sama dengan F per A, yaitu P sama dengan tekanan dengan satuannya Newton per meter kuadrat sama dengan Pascal. Yang kedua adalah F, yaitu gaya dengan satuannya Newton, dan A sebagai luas bidang satuannya meter kuadrat. Lalu selanjutnya ada massa jenis. Kadang kalau kita perhatikan orang banyak mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat daripada plastik ya. Hal ini sebenarnya tidak seluruhnya benar karena semua itu tergantung ukuran dari masing-masing benda. Suatu sifat penting dari zat adalah rasio massa terhadap volumenya yang dinamakan massa jenis. Rumusnya adalah P sama dengan M per V, yang dimana P adalah massa jenis, V adalah volume benda, dan M adalah massa benda. Lalu ada catatan-catatan kecil di mana dalam dunia medis, salah satunya satuan densitas lebih sering dinyatakan sebagai gram per cc. Volumenya yang dinamakan massa jenis. Lalu selanjutnya tekanan, yang dimana menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa ayam sulit berjalan di tanah yang lembek sedangkan itik relatif lebih mudah. Lalu kalau tangan kita ditekan oleh ujung pena yang bagian runcingnya terasa lebih sakit daripada oleh ujung pena yang bagian tumpulnya. Tekanan adalah jawabannya. Jadi secara simpel, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Lalu selanjutnya ini adalah contoh soalnya. Selanjutnya, ini adalah hukum pokok hidrostatis. Ini merupakan salah satu hukum-hukum dalam mekanika fluida statis, di mana berbunyi seperti tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Ada contoh penerapannya. Lalu selanjutnya penerapan hukum pokok hidrostatis ya. Hidrostatistika dimanfaatkan antara lain dalam mendesain bendungan, yaitu semakin ke bawah semakin tebal. Lalu selanjutnya seperti tekanan hidrostatis dimanfaatkan dalam pemasangan infus
Terus selanjutnya dalam peletakan penampungan air rumah tangga. Lalu selanjutnya adalah hukum Pascal, merupakan salah satu hukum dari mekanika fluida statis yang berbunyi tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama. Rumusnya adalah F2 sama dengan F1 per A1 A2. Jadi A2 sama dengan F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Di mana F1 adalah gaya pada A1, F2 adalah gaya pada A2. A1 adalah luas penampang A1, A2 adalah luas penampang A2. Di sini tertera ada gambarnya ya. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Seperti pertanyaan-pertanyaan berikut, kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air? Seperti pertanyaan yang pertama ya. Jawabannya adalah sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat atau gaya apung yang sama besar dengan berat fluida yang akan dipindahkan. Lalu di situ ada tertera contoh penerapannya. Lalu ada hukumnya. FA sama dengan PF per PF dikali gravitasi dikali Vc atau volume benda yang tercelup. Lanjut. Ya, ini adalah hubungan-hubungannya. Lanjut. Ini adalah penerapannya ya. Ada kapal selam dan ada balon udara yang dimana kedua-keduanya ini mengandalkan gaya apung sebagai alat penggeraknya, sebagai zat penggeraknya. Lalu selanjutnya ini adalah contoh soalnya, bisa dilihat. Oke, lalu selanjutnya ada tegangan permukaan, di mana timbul karena gaya tarik-menarik molekul-molekul zat cair yang sejajar permukaan. Rumusnya adalah Y sama dengan F per I atau F per L, di mana F sama dengan gaya, L sama dengan panjang, dan Y sama dengan tegangan permukaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, intinya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah penerapan dari fluida dinamis. Lalu selanjutnya ada karakteristik aliran, ya dimana laminar itu sama dengan V-nya itu rendah, turbulen itu sama dengan V-nya itu tinggi. Lalu selanjutnya ada hidrodinamik, syarat fluida ideal, zat cair tanpa adanya geseran dalam zat cair tanpa adanya geseran dalam atau cairan tidak viskos. Viskos itu berarti kental ya, berarti cairan tidak kental. Zat cair mengalir secara stasioner lalu seperti yang tertera. Selanjutnya adalah besaran-besaran dalam fluida dinamis. Yang pertama adalah debit aliran Q, di mana Q sama dengan delta V per delta T. Lalu selanjutnya ada persamaan kontinuitas, Q1 sama dengan Q2, yang dimana bisa dijabarkan A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana Q sebagai debit aliran dengan satuannya M pangkat 3 per second, dan A sebagai luas penampang, rumusnya M kuadrat, dan V sebagai laju aliran fluida. Selanjutnya ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Lalu sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya apabila ada salah kata dan perilaku yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.